Selamat siang anak-anak ya. Ibu. Siang Ibu. Siang. Minta tolong on cam semua ya anak-anak ya. Ibu pengen lihat wajah-wajah kalian. Tolong on cam semua ya. Masih ada Tri, Khalid ya. Nyalakan kameranya. Ibu pengen melihat wajah-wajah kalian semua. Ayo. Aduh, kamera saya gelap ini Ibu, nggak tahu apa. Tidak seru ya kalau tidak. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Alhamdulillah ya. Widya, Nurhaida, Juartati. Belum menyala ya camnya? Sudah Bu. Terima kasih. Maaf Ibu. Terima kasih. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Iya Bu, sehat Ibu. Ya. Ibu. Meskipun ini Ibu jam terakhir ya, tetap semangat. Tetap semangat. Ibu katakan mungkin tetap selamat pagi ya. Ini ada satu belum hadir sepertinya ya. Oke, enggak apa. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta tolong salah satu memimpin untuk berdoa. Muhammad Khalid. Oh iya, ya bisa Bu. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita awali dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Makasih Ibu. Iya, terima kasih Muhammad Khalid. Sebelum Ibu mulai pembelajaran ya, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Tadi Ibu sudah mengirim absensi di Google Form di grup. Silakan nanti kalian absen ya. Tapi Ibu lihat ada turun semua ya. Kecuali Faisal ya, Faisal belum ada sepertinya. Nggak apa, nanti menyusul ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita membahas pembelajaran yang lebih dalam lagi, mata pelajaran Ibu hari ini, agribisnis pembibitan ternak unggas. Ini materi baru, materi awal Ibu mengajar di kelas ini, yaitu cukup menarik ya kalau menurut Ibu materinya, yaitu mengenai inseminasi buatan. Pernah mendengar kalian tentang inseminasi buatan? Oh, pernah Bu, pernah Ibu. Anak-anak? Iya. Kebanyakan orang ada juga yang menyebut sebagai kawin buatan, ada yang menyebut sebagai kawin suntik atau inseminasi buatan. Itu juga terdapat IB itu juga bisa dilakukan pada ternak ruminansia ya, pada sapi. Tapi untuk saat ini Ibu akan membahas mengenai IB pada unggas. Oke, sebelumnya Ibu akan menayangkan kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya apa yang akan kita pelajari hari ini. Sebentar ya, Ibu akan tayangkan PPT-nya. Ke materi lebih dalam, Ibu ingin menyampaikan suatu petikan kalimat dari imam besar kita ya, yaitu Imam Syafi'i. Tolong dibacakan ini, Erni mungkin. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, mungkin kalian pernah dengar mengenai hal ini ya. Ini kalimat yang luar biasa. Apa yang bisa kalian petik dari kalimat dari Imam Syafi'i? Kalimatnya simpel Ibu, tapi maknanya mendalam sekali. Betul sekali. Apa yang bisa kita petik dari kalimat ini? Coba. Ini Bu, kalau dilihat bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, artinya tidak mau belajar, maka harus siap-siap menanti kebodohan. Iya, betul.
Betapa tidak enaknya menjadi orang bodoh ya. Jadi sedini mungkin, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, kita harus tetap belajar. Kita harus tetap menuntut ilmu, terus berkarya. Begitu anak-anak ya. Karena di masa tua, di mana pohon akal itu adalah ilmu. Ilmu itu luar biasa, harus kita tuntut sampai ke liang lahat. Betul anak-anak ya? Betul, Bu. Betul, Ibu. Ya, Ibu. Oke, kita akan melanjut. Nah, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita untuk pelajaran hari ini, yaitu menerapkan konsep inseminasi buatan pada unggas. Kemudian, apa IPK dari kompetensi dasar tersebut? Boleh dibacakan, Tri Hudianti? Tolong dibacakan apa ini IPK-nya? IPK-nya yaitu yang pertama, menjelaskan konsep inseminasi buatan pada unggas. Kemudian yang kedua, menjelaskan metode atau teknik inseminasi pada unggas, inseminasi buatan pada unggas. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi inseminasi buatan. Dan yang terakhir adalah menerapkan prosedur dalam pelaksanaan inseminasi buatan pada unggas. Oke, terima kasih Tri ya. Betul itu ya. Itu IPK dari penjabaran dari kompetensi dasar yang sudah Ibu sebutkan di atas tadi. Kemudian kita akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, Ibu akan bacakan ya. Menjelaskan konsep inseminasi buatan pada unggas dengan tepat melalui studi literatur dan diskusi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan metode atau teknik inseminasi buatan pada unggas dengan tepat melalui studi literatur dan diskusi. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi inseminasi buatan dengan tepat melalui studi literatur dan diskusi. Dan yang terakhir, menerapkan prosedur dalam melaksanakan inseminasi buatan pada unggas dengan tepat melalui studi literatur dan praktek. Oke. Nah, ini Ibu ada artikel ya, artikel dari koran Kompas ya. Kejadian ini terjadi di wilayah Kutai Kartanegara di Samarinda, Kalimantan Timur ya, di daerah Tenggarong. Boleh Ibu dibantu untuk membacakan? Widya, silakan. Halo? Mungkin dibantu Nur Wahidah. Iya, Bu. Oke. Agak diperbesar sedikit, Bu. Oke, sebentar. Sebentar ya. Iya, Bu. Terlalu kecil. Terlalu besar? Cukup? Itu terlalu besar, Bu. Oke, segini. Sudah terlihat? Ya, sudah, Bu. Maaf, Bu ya, karena iya, saya silakan. menggunakan HP. Oh iya, enggak apa-apa. Silakan. Dibantu bacakan. Ya, sekitar 60 peternak ayam petelur di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sulit mendapatkan bibit. Selama ini, kebutuhan bibit sebanyak 10.000 ekor per minggu didatangkan dari Jawa. Namun hanya bisa dipasok sekitar 5.000 ekor. Darussalam 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun ya. Peternak di Jalan Samarinda, Bontang, itu kilometer 78 Desa Makarti, Kecamatan Marang, Kutai Kartanegara mengatakan dengan mendatangkan bibit ayam dosa dari Jawa, harganya menjadi sangat mahal karena harus diangkut.
diangkut dengan pesawat. Dengan pesawat disambung dengan truk. Jadi total ongkos transportasi DOC mencapai 2.000 per ekor, sehingga harga DOC menjadi 7.000 per ekor di Kutai. Sementara apabila peternak memulai pemeliharaan ayam petelur dengan membeli kulit ayam yang siap produktif, itu jauh lebih mahal. Setelah membaca teks di atas dan berikan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, mungkin itu, Bu. Iya, oke, terima kasih ya. Terima kasih Nur Wahidah. Nah, itu artikel yang Ibu ambil dari koran Kompas ya. Kejadian terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di situ kalian bisa merumuskan masalahnya nih, mengidentifikasi apa yang terjadi di daerah Kutai tersebut. Jelas semua ya dengan isi berita ini anak-anak? Sudah jelas ya? Jelas, jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Silakan nanti dirumuskan apa sih yang terjadi di Kutai Kartanegara dengan bibit-bibit tersebut. Oh ya, kemarin sudah Ibu share juga ya LKPD-nya ya. LKPD sudah Ibu share ke kalian, Ibu minta tolong dikerjakan. Cuman kemarin Ibu belum bagi kelompoknya ya? Iya, Bu. Belum ya? Iya, Bu. Oke. Ini nanti Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Juartati, Erni, dan Widya ya. Kelompok pertama. Kelompok kedua Faisal, Ebi, Nur Wahidah. Dan kelompok 3 mungkin 2 orang aja ya, Tri dengan Muhammad Khalid. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya? Harusnya kan sudah dikerjakan kemarin. Ibu share kemarin. 5 menit cukup ya? Cukup atau tidak? Cukup. Cukup, oke. Aja, Bu. Silakan dikerjakan dulu ya. Faisal belum masuk ya ini ya? Belum masuk ke... Sepertinya belum ada deh. Bagaimana? Bagaimana anak-anak? Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. kita bahas aja sambil kita diskusi ya. Boleh kita mulai dari nomor 1 dulu. Siapa mewakili? Juartati, Erni, Widya, silakan. Kan salah satu mewakili. Ya, Bu. Saya jawab nomor 1 ya, Bu ya. Boleh, silakan. Nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang inseminasi buatan? Menurut diskusi kami, inseminasi buatan itu teknik kawin buatan dengan memasukkan semen ayam jantan ke dalam organ reproduksi ayam betina, Bu. Oke, bagaimana yang lain? Kelompok lain?
Dengan jawaban dari kelompok 1, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, mungkin ada tanggapan atau tambahan, boleh? Silakan. Ebi. Saya Bu. Setuju, Bu. Setuju. Silakan Ebi, mungkin ada tambahan buat kelompok 1 atau mungkin sanggahan. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Boleh. Silakan, Tri. Tadi dikatakan bahwa inseminasi buatan adalah teknik kawin buatan dengan memasukkan semen ayam pejantan ke dalam organ reproduksi betina. Nah, ingin saya tanyakan, apakah ketika semen itu ditampung, ada perlakuan ditampung dari organ kelamin ayam pejantan itu langsung didisposisikan ke organ kelamin betina atau harus melalui perlakuan dulu, Bu? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ada yang bisa jawab? Ayo yang lain. Dari yang disampaikan, apakah setelah semen itu ditampung dari ayam pejantan langsung didisposisikan ke ayam betina atau ada perlakuan khusus? Ayo silakan yang bisa menjawab. Boleh. Izin, Silakan Ibu. Erni. Sepertinya ada perlakuan khusus ya. Mungkin sekedar info aja Ibu, nanti Ibu yang meluruskan ya. Boleh, seperti silakan. dilakukan pengenceran gitu Ibu. Iya. Itu pendapat Betul saya, sekali Ibu. itu, betul. Betul sekali pengenceran. Pengenceran itu jadi begini nak ya. Jadi sebelum semen itu disuntikkan ke ayam betina, memang betul ya ada perlakuan khusus seperti yang disampaikan Tri dan Erni tadi, betul ada pengenceran. Apa tujuan diberikan pengenceran? Jadi pengenceran dicampurkan pengenceran yaitu NaCl fisiologis ya 0,9%. Kenapa harus NaCl fisiologis? Ada yang bisa jawab? Kenapa enggak pengencer yang lain? Ayo. Gimana? Bu, Iya, Nurwaidah? ya, karena NaCl fisiologis ini larutan garam yang mempunyai konsentrasi 0,90% dan memang bagus sebagai konsentrasi. Iya, betul ya. Jadi NaCl fisiologis 0,9% itu merupakan larutan garam ya. Larutan isotonis yang sangat berguna sekali di bidang medis. Di laboratorium juga banyak digunakan. Ya. Dan itu memang sebagai pengencer konsentrasi ya NaCl itu. NaCl 0,9%. Dan kadarnya memang 0,9 atau 0,90%. Jadi setelah semen ditampung dari ayam pejantan, kemudian langsung diencerkan dengan larutan NaCl 0,9% ya fisiologis tadi. Baru kemudian jangan lebih dari 30 menit ya. Jadi setelah diencerkan, dimasukkan atau disuntikkan organ reproduksi ayam betina. Nah, di sini ada dua metode ya. Metode untuk semen di ayam betina itu ada berapa macam? Silakan. Ada 2, Bu. Ya, yang pertama silakan. Itu, siapa? Ebi, Bu. Yang pertama metode intravaginal. Yang kedua? Yang kedua metode intrauterin. Bisa dijelaskan, Ebi? Iya, Bu. Metode intravaginal artinya sperma disuntikan ke dalam vagina dengan kedalaman kira-kira 3 cm. Kemudian metode intrauterin artinya sperma dimasukkan ke bagian uterus dengan kedalaman kurang lebih 7 sampai 8 cm. Oh iya, betul sekali ya. Tadi Ebi sudah menyampaikan bahwa ada 2 metode ya, ada 2 metode dalam aplikasi inseminasi buatan, yaitu yang pertama
intravaginal, yang kedua intrauterin. Apa bedanya itu? Jadi intravaginal itu menyuntikkan atau memasukkan semen itu sperma ya anak-anak ya. Semen atau sperma ke hewan betina dengan kedalaman kurang lebih 3 cm ke vagina. Kalau yang intrauterin itu menyuntikkan atau memasukkan semen atau sperma ke uterus, organ reproduksi ayam betina ya, sedalam 7 sampai 8 cm. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Atau Bu. masih bingung? Paham ya? Masih bingung, Bingung. Bu. Itu Iya. bagusnya yang mana ya, Bu ya? Pakai yang mana yang bagus ya, Bu ya? Kalau masalah bagus tidaknya tergantung dari peternaknya itu sendiri ya. Dia mau menggunakan metode yang mana? Bagus semua itu bagus semua. Oh, itu keberhasilannya bagus ya, Bu? Hanya kalau untuk yang intrauterin itu memasukkannya lebih dalam ya ke uterusnya, karena uterus itu kan organ reproduksi ayam yang mungkin lebih di sebelah dalam daripada yang vaginanya ya. Jadi 7 sampai 8 cm itu perlu keterampilan dari inseminator sendiri. Perlu keterampilan khusus, yang harus ahli orangnya. Mungkin begitu Juartari. Ibu, terima kasih, Bu. Ada lagi yang Faisal? Boleh nanya, Bu? Boleh, silakan. Erni dulu, Erni. NaCl fisiologis tadi ada jenis lain enggak pengencer yang bisa digunakan untuk inseminasi buatan? Sejauh ini itu yang digunakan ya. Sejauh ini yang bagus adalah NaCl fisiologis. Memang itu khusus untuk pengencer konsentrasi ya, Erni ya. Jadi larutan NaCl 0,9% itu memang khusus untuk pengencer. Itu sangat bagus untuk pengenceran semen yang akan disuntikkan ke hewan betina. Nanti bila kita sudah pembelajaran akan mengadakan praktek ya. Karena kondisi masih daring seperti ini agak susah. Jadi nanti bila sudah luring, kita sudah tatap muka, nanti kita coba mengadakan praktek. Oke anak-anak? Oke, Bu. Siap. Bu. Dari nomor 1 cukup ya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 dari kelompok 2. Silakan. Pertanyaan nomor 2, LKPD. Kelompok 2, Faisal, Ebi, sama Nur Wahida. Silakan. Ayo, Ebi atau Nur Wahida? Atau Faisal? Iya, Bu. Iya, silakan. Iya, Bu. Ya. Metode atau Nomor 2. Metode atau teknik inseminasi buatan itu ada 2 cara. Jadi yang pertama ada intravaginal, yaitu caranya sperma dimasukkan ke dalam vagina dengan kurang 3 cm. Ya. Kemudian uterin adalah metode intra. Ya. Ke bagian uterus dengan kedalamannya lebih kurang 7 sampai 8 cm. Iya. Oke. Ya, Tadi sudah kita bahas itu ya. Tadi sudah sempat kita bahas itu tadi. Mungkin dari kelompok lain ada yang kurang jelas dari yang tadi kita bahas tadi mengenai metode. Cukup jelas ya? Oke, kalau menurut Ibu juga sudah cukup jelas karena metode itu Sedikit bertanya, Ibu. Oh iya, boleh silakan. Dari kedua metode ini, Bu, yang mana yang tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi, Bu, untuk menghasilkan keturunan, Bu? Nah, untuk masalah keberhasilan, berhasil atau tidaknya itu ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi ya. Jadi ada yang tahu faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi keberhasilan dalam IB? Silakan. Ini memuncul. Ini bagus nih ya, memunculkan pertanyaan baru yang akan kita bahas lagi menjadi pembahasan selanjutnya. Silakan.
Iya, Ini silakan, dari silakan Faisal Faisal. ini. Ya kalau menurut saya yang paling utama itu kan tingkat keberhasilan itu mungkin dari keahlian tenaga inseminatornya mungkin. Betul, betul sekali. Kalau dia tidak kompeten, asal masuk aja salah sasaran aja dia inseminasi ke dalam uterus itu, ya kemungkinan berhasilnya juga akan kurang. Ini itu dari Betul, saya betul itu. sekali Faisal, betul sekali. Itu salah satu faktor yang sangat penting sekali, yaitu keterampilan dari inseminatornya itu sendiri. Betul itu. Jadi perlu keahlian khusus ya, tidak hanya asal memasukkan saja, tapi perlu keahlian khusus. Itu salah satu jawaban dari beberapa faktor. Ayo yang lain lagi, faktor apa lagi yang mempengaruhi keberhasilan dalam IB? Saya Bu, silakan. Boleh, silakan. Lydia. Mungkin salah satu yang mempengaruhi keberhasilan IB itu juga adalah kualitas spermanya Ibu atau kualitas semennya. Oh ya, betul sekali. Kualitas semen atau kualitas spermanya. Jadi hubungannya bagaimana itu kualitas semen dari ayam? Itu ada hubungannya ya. Jadi untuk mendapatkan semen yang bagus, yang berkualitas, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu mengenai apanya? Mengenai ayam pejantan dan indukannya yang akan dipakai yang akan di IB. Paham maksud Ibu? Ya, Ibu. Paham nggak? Paham, Jadi Ya, Bu, bagus paham, Bu. tidaknya kualitas semen itu dipengaruhi dari pejantannya itu sendiri, dari pemilihan dari ayamnya itu dulu ya. Jadi pertama yang kita harus lihat pemilihan dari ayam jantan dan indukannya. Nah, ini jadi bahasan yang bagus ya, lebih dalam lagi nanti. Sekarang Ibu mau tanya yang bagaimana yang bagus atau yang cocok sebagai pejantan untuk inseminasi buatan. Ayo silakan. Sehat dan tidak cacat, Bu. Pejantan sehat dan tidak cacat, betul. Lanjut. Ada lagi, silakan. Yang besar, Bu. Apanya yang besar? Kita nggak punya besar. Apa jantan yang besar? Lebih badannya, spesifikal lagi. Lebih besar apa? Badannya? Ya, bisa nggak Bu ya? Belum tentu loh ya. Yang besar itu bagus, belum tentu. Belum tentu ya. Ya. Belum tentu ya. Sampai 3 tahun. Saya Bu. Silakan Nur Wahida. Ya, jadi Ebi atau Nur Wahida? Jadi ayam pejantannya minimal berumur sampai 3 tahun. Ya, betul. Kemudian dari keturunan genetik yang memang bagus. Boleh. Ebi lanjutnya Ebi. Ya. Ebi tambahkan. Iya Bu, intinya sehat reproduksinya Bu. Oh iya, pasti harus itu. Sehat reproduksinya. Lagi ditambah? Saya, Bu. Boleh. Sebaiknya diambil dari unggas ayam jantan itu yang sudah biasa atau terlatih diambil semennya gitu, Bu. Semennya, iya betul sekali ya. Semua jawabannya betul semua ya. Jadi Ibu ulang lagi ya. Jadi pejantan yang bagus sebagai yang bagus untuk diambil semennya itu pertama, pejantan itu harus sehat ya, bagus sehat tidak cacat, berumur 1,5 sampai berapa tadi? 3 tahun. Berapa Nur Wahida? 1,5 sampai 3 tahun. Mempunyai mutu genetik yang bagus atau baik. Sudah terlatih untuk diambil semennya. Jadi ayam jantan yang diambil semennya itu memang harus sudah terlatih ya nak ya. Paling tidak 7 hari. Dia harus terbiasa dipijit, diurut namanya. Dengan metode diurut atau dipijit. Belum paham ya sampai sini ya. Jadi ayam jantan itu untuk bisa disadap semennya, dia harus mendapat perlakuan khusus yaitu dengan cara dipijit atau diurut.
Nah, bagaimana cara memijit atau mengurutnya? Ada yang tahu? Ada, Bu. Silakan. Cara melakukan message atau urut Message, pada iya. ayam jantan itu biasanya kita urut dari pangkal leher sampai ke ekornya, Bu. Dilakukan berulang-ulang. Nanti akan terlihat Betul, ya. kalau seandainya di bagian kloakanya itu terlihat ada tonjolan keluar, berarti dia sudah mulai terangsang gitu, Bu. Oh iya, betul sekali. Jadi dia dipijit mulai dari pangkal leher ya, ke arah belakang, ke arah ekor. Itu berulang kali dipijit dengan lembut. Bila kita lihat ekornya terlihat ternaik, ekornya pejantan itu, dan di sekitar kloaka terlihat menggembung gitu ya, seperti kayak balon gitu, itu sudah mulai terangsang tuh ya. Nah, pada saat itu menggunakan jari telunjuk dan jari jempol, kita tekan sekitar kloakanya. Nah, paling tidak ini 2 orang ya melakukan ya. Jadi 1 orang memegang ayam, yang satunya memegang tabung penampung semen. Jadi setelah terlihat pejantan itu terangsang, ya, menggunakan jari jempol dan telunjuk, kita tekan itu sekitar kloakanya. Nah, teman yang satunya meletakkan tabung penampungnya di kloakanya untuk menampung semennya. Bisa dibayangkan ya, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan menayangkan videonya ya, video mengenai penyadapan semen itu dan IB-nya, sampai dengan IB-nya. Sampai di sini bisa dibayangkan ya, bisa dipahami ya, mengenai penyadapan semen. Bisa, Bu, bisa. Paham, Ibu. Coba diulangi lagi. Khalid, Bu. Ibu mau nanya, Bu. Gimana tadi? Oh iya, boleh, silakan. Siapa dulu? Erni kah? Iya, Erni boleh. Kalau misalnya ayamnya kayak dielus-elus gitu, Bu, gimana? Bisa nggak? Iya. Kira-kira. Iya, itu dipijit dengan lembut ya, kayak seperti dielus-elus ya. Nggih, kurang lebih seperti itu. Bukan dipijit yang keras gitu, bukan ya. Jadi dari pangkal leher ke arah ekor dengan telapak kita pijit ya, kita elus-elus tadi bilang. Sampai kalau dia mulai terangsang tuh ekornya mulai ternaik gitu. Sudah mulai terangsang dia, dan kloakanya terlihat menggembung seperti balon, menggembung kemudian mengempis, mengembung lagi. Nah, disitulah kita mulai memicik kloakanya tadi ya. Kita pencet kloakanya dengan jari telunjuk dan jari jempol, dan teman yang satu meletakkan wadah penampung semen di kloaka ayam pejantan. Nanti akan keluar itu semennya. Paham ya? Nggih, paham, Ibu. Erni, paham? Nggih, Ebi gimana Ebi tadi? Mau bertanya tentang apa tadi? Bu, kalau di perlakuannya kepada ternak jantan seperti itu Bu, bagaimana? Waktunya kapan? Bu, iya. maksudnya apakah ayamnya tidak stres? Bagaimana, Bu, untuk penjelasannya? Iya. Oh iya. Jadi sebelum pejantan mendapat perlakuan seperti itu ya, paling enggak dia harus dipuaskan dulu makannya ya, 10 jam sebelum diambil semennya ya. Ya Nak ya. Jadi dipuaskan dulu ya, diberi makan dulu. Dipuaskan iya, sebelum diambil semennya. Nah, untuk menghindari stres, mungkin sama kayak vaksin tuh ya. Jadi kita mengambil semennya itu sore hari, sekitar jam 4. Jam 3 ke bawah pokoknya. Jadi itu salah satu triknya itu sekitar jam 4 itu diadakan pengambilan semen. Seminggu bisa diambil 2 kali ya. Seminggu bisa 2 kali pengambilan semen. Dan sekali pengambilan itu sekitar 0,2 ml itu terdapat 200 juta sperma ya. Jadi sekali ngambil itu 0,2 ml semen, itu di dalamnya ada 200 juta sperma menurut penelitian. Itu bisa untuk meng-IB banyak sekali betina. Sebenarnya sangat efisien sekali ya dengan inseminasi buatan ini. Iya, Bu, iya. Sampai sini paham? Anak-anak?
Boleh silakan bertanya bila masih Ya, belum paham. Ibu saya akan Bu. ulangi lagi. Saya Bu. Ya, silakan Widya. Ya, sejauh ini apakah sudah ada gitu Bu, atau sudah biasa di kalangan peternak itu mereka melakukan pembibitan dengan cara IB ini gitu Bu? Oh iya, sebenarnya petani peternak itu masih banyak mengandalkan kawin alami ya, perkawinan alami pada unggas. Ya, Nah, seperti yang kasus di Kutai Kartanegara tadi ya, karena mahalnya bibit, IB itu menjadi salah satu solusi pengadaan bibit ya. Pernah di Samarinda sini 1 ekor DSO itu mencapai 12.500. Pernah itu terjadi. Sangat mahal sekali ya. Jadi yaitu karena kurangnya pengetahuan dari peternak ya. Tapi sekarang Ibu lihat sudah banyak, IB itu sudah diterapkan di banyak tempat karena sangat efisien sekali, sangat menguntungkan. Jadi sekali pengambilan semen tuh bisa untuk meng-IB banyak betina ya. Dan menghasilkan ya, merupakan salah satu solusi itu sebenarnya. Solusi mahalnya bibit. IB itu sangat bagus sekali. Bisa diterapkan dengan hasil yang seragam. Kemudian telur tetas juga hasilnya juga bagus. Juga menghasilkan banyak DOC. Pokoknya sangat menguntungkan sekali. Begitu Widya? Jelas sekali Bu. Ya, Nurwaida mungkin tadi ya sempat bertanya. Nurwaida? Iya Bu. Gimana nak? Yang saya dengar yang Ibu jelaskan itu pengambilan semen sebaiknya sore. Nah, kira-kira pengaruhnya kalau misalnya pengambilannya pagi begitu Bu. Itu saja, terima kasih. Oh iya. Jadi kurang lebih seperti Ibu sampaikan tadi ya, sama seperti vaksin ya. Jadi ayam tuh lebih tenang pada saat sore hari. Karena kalau pagi itu matahari sudah naik itu akan yaitu bisa menimbulkan stres pada ayam. Jadi lebih bagus sore, peternak sudah banyak menerapkan mengambil semen itu pada sore hari. Sekitar jam 4, jam 3 ke bawah. Itu karena ayam harus tenang. Ayam harus tenang, tidak boleh stres ya. Begitu ya, Nurwaida ya. Bu. Oh iya, satu lagi. Selain pejantan yang baik, indukan pun juga harus bagus ya. Jadi tidak sembarang indukan yang bisa di IB itu ya. Jadi sama kurang lebih dengan pejantan tadi, dia harus sehat. Kemudian berumur berapa Nurwaida? 7 sampai 12 bulan, Bu. Iya, 7 sampai 12 bulan. Kemudian kalau untuk ayam petelur ya, paling enggak minimal dia sudah pernah bertelur sekali kalau pada ayam petelur. Ya. Karena IB ini bisa pada ayam buras, pada ayam petelur. Minimal pada periode peneluran sekali kalau pada ayam petelur. Yang bagus di IB. Reproduksinya juga sehat ya. Seperti itu Nurwaida. Kemudian ini tadi kita sudah membahas mengenai faktor ya tadi ya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada IB tadi. Selain pejantannya bagus, indukannya bagus, seperti yang Faisal sampaikan tadi juga dari keterampilan inseminatornya sudah lengkap kayaknya ya. Yang satu lagi kualitas semen. Kualitas semen berarti sudah lengkap, ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam IB. Oke, tadi iya Tri mengajukan. Ibu, saya mau bertanya, kalau pada ruminansi itu kan waktu juga mempengaruhi keberhasilan IB. Apakah di unggas juga berlaku hal yang demikian, Bu? Waktu. Kalau di ruminansi kan waktu pelaksanaan IB, pelaksanaan IB itu sangat bergantung juga pada waktu ya, ketepatan waktu birahi. Pada unggas itu pelaksanaan IB juga sama halnya seperti itu, Bu.
Yang pasti kalau pada unggas itu kalau ayam pejantan itu memang mempunyai daya rangsang yang luar biasa ya. Kalau pada betina, yang pasti itu tadi dia mempunyai itu reproduksi yang bagus ya. Mungkin tidak seperti yang di ruminansia. Untuk pada unggas itu kapanpun bisa dilakukan, yang pasti betinanya memenuhi persyaratan itu tadi yang kita bahas tadi. Umurnya sekian, dia sehat, bagus, reproduksinya juga bagus. Seperti itu, Tri. Ya, terima kasih, Bu. Maaf. Oke, kita kembali ke yang tadi ya, masalah tadi. Bagaimana nih rumusan masalah yang tadi? Apa yang bisa kalian rumuskan dari permasalahan yang Ibu tampilkan di artikel tadi? Silakan. Kesimpulannya apa? Masalah yang Ibu tampilkan tadi. Ayo. Iya, saya Bu. Silakan, Nurwaida. Ya, jadi tadi kami dapat menyimpulkan bahwa ya salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan bibit, ya, untuk mengatasi kelangkaan bibit yaitu inseminasi buatan. Saya pernah dengar sebelumnya Bu di NTT itu harga DOC itu malah 10.000 per ekor Bu. Ya betul sekali. Ya, dan ini betul itu dan ini bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami. Ya semoga nanti bisa diterapkan begitu Bu. Karena mengingat mahalnya bibit. Karena kalau bibitnya mahal, secara otomatis pendapatan itu kan menurun, sedikit. Dan kalau misalnya kita hemat biaya produksi, maka secara otomatis keuntungan yang didapatkan itu bisa maksimal, begitu Bu. Iya, betul sekali. Akan besar di operasionalnya ya. Jadi untuk kita yang di luar Jawa ini memang berat di ongkos ibaratnya. Berat di transportasinya ya. Iya. Di mana tadi sempat 10.000 ya di Nusa Tenggara, mana di NTT ya? Iya, di NTT di Sumbar. 10.000 ya? Itu sampai 10.000 Bu. Oh ya. Betul. Di Kalimantan sini pernah juga satu ekor DOC sempat 12.500. Ya, jadi memang semahal itu. Jadi betul ya apa yang sudah dirumuskan oleh Nurwaida tadi bahwa inseminasi buatan itu merupakan salah satu solusi yang bagus ya untuk menghadapi kelangkaan ya, mahalnya harga bibit. Salah satu caranya itu dengan inseminasi buatan. Betul sekali itu. Ada yang mau menambahkan? Yang lain? Ayo, Widya, Muhammad Khalid. Oh iya, boleh, silakan. Sedikit Bu. Tri. Studi kasus. Kami di Papua ini Bu, harga per box itu biasanya itu sampai 1.200.000 per box. Jadi itu untuk ayam broiler itu Bu, untuk ayam broiler. Iya. Itu sudah harga biasa. Itu kami dapat bibit dari Makassar biasanya. Kalau kita mau lebih murah sedikit, kita ambil di Jayapura. Iya. Kualitasnya kurang itu bagus. Nanti pada saat pemeliharaan itu selisih ke bobot badannya itu jauh. Iya, betul. Berarti jadi kalau menurut saya sih kadang-kadang kita untuk memilih, ibaratnya untuk menghasilkan bibit sendiri itu memang mungkin butuh perhitungan yang sangat matang karena jangan sampai, kalau menurut pendapat saya ya Bu, nanti kita silakan. Karena kalau untuk menghasilkan bibit dari IB itu kan memang prosesnya panjang ya Bu. Tadi Ibu udah bilang katanya ada penampungan ya, pengenceran dan segala macam. Jadi kalau di Papua ini peternak masih bertahan dengan membeli hingga saat ini. Harga pun tidak pernah turun di bawah 1.200.000 Iya.
Jadi gini ya, Tri, sebenarnya IB ini tidak tadi Tri sampaikan ya, katanya terlalu panjang gitu. Sebenarnya tidak, IB itu sangat mudah sekali. Alat bahannya pun juga sangat murah, bisa kita dapatkan di sekitar kita. Tidak kok, penyadapan semen itu pun juga tidak memerlukan waktu yang lama. Coba kita lihat ya, sebentar. Kita lihat alat dan bahannya apa aja. Nih ya, kelihatan ya, sudah ya? Udah, Bu. Nah ini peralatan untuk IB sebenarnya sangat murah sekali dan sangat mudah didapat ya di sekitar kita. Peralatan IB itu yaitu spuit 1 ml, tabung pengencer, ini tabung pengencer, tabung penampung semen, penampung sperma atau semen, gunting. Sebenarnya ini aja peralatannya. Nah, bahannya pun juga mudah sekali. Cuma NaCl fisiologis 0,9% dengan tisu. Cukup. Dan penyadapannya pun juga enggak perlu waktu lama kok, Tri. Enggak terlalu lama. Jadi dengan pejantan itu pun dilakukan pemijitan pun itu tidak lama. Dalam waktu berapa kali sentuhan tuh pejantan tuh sudah terangsang ya. Terus tinggal ditampung di tabung untuk menampung semen ya. Nah, kemudian langsung diencerkan dengan NaCl fisiologis. Tidak lama kok itu. Coba bisa nanti diterapkan di sana. Ini ya, gambarnya salah satu ya. Ini kloaka, ini tabung penampung semen. Nah, ini jari peternaknya. Dengan memicik tadi sekitar kloaka, kemudian sambil mengeluarkan semen dari kloaka pejantan ini. Ya. Tidak perlu waktu lama kok. Nanti bulu-bulu di sekitar kloaka digunting terlebih dahulu ya, agar terlihat bersih. Kemudian ini ada juga pengenceran. Pengencerannya 1:4 sampai 5 ya, 1 bagian semen, kemudian 4 sampai 5 NaCl fisiologis. Dan ini pun pengenceran pun tidak mesti harus dilakukan di laboratorium ya. Bisa di kandang pun bisa dilakukan pengenceran. Nanti kita di akhir pembelajaran kita lihat video ya, video tentang inseminasi buatan. Nah, ini proses pemasukan atau penyuntikan semen pada ayam betina menggunakan spet suntik ya, tapi tidak pakai jarum ya. Jadi semennya dimasukkan dalam sini, kemudian dimasukkan ke vaginal ayam betina. Oke, untuk Trian bisa itu diterapkan di sana ya, di Jayapura itu. Tidak tidak, alatnya pun murah, sangat murah. Mungkin hanya perlu penyuluhan untuk peternak saja ya. Jadi peternak, iya betul. Jadi peternak diberi penyuluhan, caranya seperti apa, dan itu sangat mudah sekali kok, bisa dilakukan di kandang. Boleh bertanya Ibu? Bagaimana? Boleh silakan. Untuk yang indukan betina, itu perlu dilakukan pengawean juga ya, sebelum memasukkan semen ke dalam kelaminnya? Tidak ya, tidak. Perangsangan hanya dilakukan pada ayam pejantannya. Kalau pada betinanya tinggal ambil di kandang baterai, tinggal colok itu pakai ini spet yang berisi semen, sperma. Ngerti Bu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Bila ada yang kurang paham, kita ulang lagi. Sudah paham ya berarti ya? Ya, paham Ibu. Kalau begitu, dari yang kita jabarkan tadi, dapat kita simpulkan ya. Boleh bantu Ibu bagaimana kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari keseluruhan materi yang kita bahas tadi? Silakan. Nur Wahidah. Jadi
Ya, dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, yang dapat saya simpulkan bahwa IB itu bisa dilakukan, ya, karena memang untuk melakukan pengambilan semen itu tidak terlalu sulit. Kemudian IB ini salah satu untuk menekan biaya produksi. Betul. Boleh. Jadi intinya ya, Ibu ulang kembali ya, bahwa inseminasi buatan ini merupakan salah satu solusi yang sangat bagus mengatasi kelangkaan bibit ya, bibit atau mahalnya bibit, terutama untuk yang daerah yang luar Jawa ya, seperti Nusa Tenggara, Kalimantan, Pontianak mungkin tempatnya Juartati ya. Di sana berapa Juartati? Berapa di sana? Di 8.000 di Pontianak. 8.000 ya? Kurang lebih aja ya. Jadi simpulkan, Ibu ulang kembali bahwa inseminasi buatan itu mudah dilakukan. Peralatannya juga murah. Mungkin untuk ke peternak kita hanya memerlukan penyuluhan ya. Kita melakukan penyuluhan dulu pada peternak untuk mengajari tentang IB itu. Dan IB itu sangat mudah, bisa dilakukan di kandang dan merupakan salah satu solusi ya, solusi untuk menghadapi kelangkaan bibit atau mahalnya bibit. Oke anak-anak, dan ditanyakan lagi sekali lagi Ibu tanya. Bu, sudah jelas. Jelas Ibu. Oke, mungkin itu saja dulu dari Ibu ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Itu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi